Telak, karakter kasar Prabowo tak bisa ditutup. Diprediksi akan tumbang lagi di Pilpres 2024. Terkesan memaksakan diri dan sering emosi. Di sini saya berpikir ulang, benarkah Prabowo itu adalah masa depan? Jejak digitalnya nggak begitu kawan. Saya ingat banget karena selama 2 kali Pilpres, saya itu berseberangan dengan Prabowo Subianto dan saya akrab banget dengan jejak-jejak hitam Prabowo di masa lampau. Memilihnya di Pilpres 2024 nanti. No way, tidak akan pernah. Buat saya, Prabowo dan Anies Baswedan punya jejak yang sama dalam berteman dengan kelompok radikal. Mereka nggak mungkin punya kekuatan dan ketegasan untuk memberantas kelompok-kelompok itu. Mereka bahkan akan seperti SBY dulu, membiarkan kelompok itu berkembang pesat. Yang penting tidak mengganggu pemerintahan mereka dengan demo-demo besar. Sulit saya membayangkan kalau benar kelak Prabowo Subianto berkuasa dengan segala kelemahannya terhadap kelompok-kelompok yang berbahaya itu. Tidak, saya tidak akan pernah memilih mereka yang rekam jejaknya pernah berkawan, berangkulan, berteman dengan kelompok radikal itu. Dan kita juga bisa melihat bagaimana ketika strategi pecah belah itu dilakukan kepada PDI Perjuangan. Ya misalnya mereka ini melakukan manuver dengan cara mendekati kader PDIP seperti Effendi Simbolon dan Budiman Sujatmiko. Benar gak? Nah jadi sudah paham ya, memang saya menduga kuat bahwa strategi pecah belah itulah yang sedang dimainkan oleh mereka saat ini. Tolonglah Pak, jangan menghalalkan segala cara untuk berkuasa, apalagi jika sampai harus memecah belah anak bangsa. Harusnya ya, ketika menjelang pemilu 2024 nanti, yang ditekankan itu adalah semangat persatuan, bukan malah semangat memecah belah anak bangsa. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Politikus Ferdinand Huta Hayan mengklaim bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto akan kembali tumbang ke pemilihan presiden 2024 karena kelemahan yang dimilikinya. Ferdinand mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto memiliki kelemahan tidak percaya diri dengan kekuatannya untuk Pilpres 2024 sehingga mengandalkan pengaruh Presiden Jokowi beserta keluarganya. Hal ini terlihat banyak baliho bergambar Prabowo dan putra Jokowi. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terlihat di Jalan Jenderal Sudirman, Puri, Kecamatan Kota. Dalam baliho tersebut memperlihatkan Prabowo dan Gibran sedang berkuda dan menatap ke atas. Baliho yang menampilkan foto pimpinan Gerindra dan kader PDIP itu juga terlihat di depan SMA 1 Pati atau Jalan P. Sudirman. Tampak jelas untuk dilihat pengguna jalan. Namun Humas Relawan Loyalis Prabowo Pati LPP Suyitno mengaku tidak mengetahui tentang pemasangan baliho Prabowo dan Ganjar. Dan dia mengatakan bukan pihaknya yang melakukannya. Hal inilah yang menyebabkan Prabowo akan kembali kalah di Pilpres 2024 seperti yang terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019. Hal lain yang menyebabkan Prabowo gagal adalah Prabowo adalah seorang yang kasar dan tidak beretika. Mengenyam pendidikan di luar negeri tidak menjamin seseorang memiliki kecerdasan dalam berujar dan berperilaku. Pemimpin adalah contoh dan panutan. Seorang pemimpin harus bisa mencerminkan kepribadian bangsa, baik dari bahasa, sikap, dan etos kerja. Prabowo sama sekali tidak mewakili sikap bangsa Indonesia yang dikenal ramah dan sopan. Apakah calon pemimpin dibenarkan berkata kasar? Sikap merendahkan dan kasar adalah sikap yang tidak boleh dimiliki seorang pemimpin. Tidak ada yang melarang Prabowo untuk mengkritik, sangat boleh karena berpendapat itu dijamin oleh UU. Namun berpendapat juga harus memiliki etika, tidak mengandung unsur sara, tidak memprovokasi, tidak berujar kebencian dan tidak berujar tidak pantas atau kasar. Karakter emosional dan kasar tidak bisa ditutupi lagi dari Prabowo. Hal ini dikarenakan obsesi dan ambisinya sudah berada di level tertinggi. Ketidaksabaran ingin menguasai Indonesia, ketidaksabarannya untuk segera menjadi pemimpin Indonesia membuatnya gerusa-gerusu dan semakin brutal menunjukkan pribadi yang sesungguhnya.
Jadi perlu ditekankan kembali bahwa sudah menjadi final, karakter Prabowo tidak bisa lagi dimanipulasi dengan gimmick atau narasi indah untuk membutakan rakyat. Karakter kasar dan emosional melekat pada diri Prabowo yang tidak bisa dihilangkan. Pemimpin dengan karakter kasar dan emosional akan selalu menciptakan diskriminasi dan kebencian yang berujung pada krisis dan kerusuhan suatu negara. Selain itu, gagasan Prabowo terlihat usang dan penuh debu karena nilai visionernya tenggelam dengan proyek minum susu gratis miliknya dahulu yang kini diupdate lagi. Alasan lain bagaimana dia tidak memiliki jiwa visioner sebagai pemimpin, saya lihat dari masalah yang coba disodorkan Najwa Shihab dalam pemaparan gagasan Baca Pres pekan lalu. Masalah terkini yang dihadapi adalah beban pikiran karena banyak faktor. Namanya saja hidup kan? Tidak ada masalah, ya tidak seru. Makanya dari sana kita dituntut untuk menyelesaikan masalah yang ada, satu persatu. Tapi kegoyahan itu melanda, karena ada bisikan lain yang membuat kita ingin menyerah. Maka kesehatan mental menjadi hal utama yang harus ditangani pemimpin. Saat permasalahan itu dihadapkan kepada Prabowo, bukan solusi yang akurat melainkan melenceng dari polemik utamanya. Prabowo hanya menawarkan makan gratis untuk memenuhi gizi mereka. Tubuhnya yang sakit sembuh, tapi bagaimana dengan mentalnya? Pemimpin bukan hanya penggagas, tapi juga problem solver bagi permasalahan yang timbul di tengah rakyatnya. Untuk itu dibutuhkan pemikiran yang menjangkau semua hal, agar menemukan solusinya dan dieksekusi langsung tanpa menunggu waktu lagi. Hal tersebut belum ditemukan pada diri Prabowo, belum lagi saat dia dihadapkan dengan kondisi masyarakat di perdesaan. Dia bukanlah tipe pejabat yang suka berlama-lama berdekatan dengan kalangan kecil. Jadi bagaimana menurut Anda? Ngawur, Anies tuding proyek strategis nasional Jokowi titipan, Ganjar Pranowo langsung skakmat Anies, auto ngumpet nis. Jika PSN itu disusun dalam transparansi, dengan pelibatan publik dan pelibatan semua, lalu rujukannya apa? Rujukannya ada RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Turunannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Turunannya kemudian program strategis masih merujuk ke sana. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Kenapa itu dibuat? Supaya mempercepat berbagai macam program yang sesuai dengan RPJP, yang sesuai dengan RPJMN. Itulah sebabnya dijadikan fast track. Tapi kalau fast track ini tanpa ada proses tata kelola yang benar, maka dia menjadi titipan kanan kiri. Dan ketika titipan kanan kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Ini mesti kita kembali perlu luruskan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal. Nasional dikritik sama Anies Baswedan, itu titipan kanan kiri Pak, apa komentarnya Pak? Titipan kanan kiri dibilang Anies. Kanan kiri Sebentar Pak. Gimana Pak? Kanan kiri itu siapa? Dia bilang titipan. Strategis nasional itu titipan dibilang Pak, gimana tuh Pak? Sebutin aja datanya secara terbuka, yang nitip siapa. Pakai data, kalau pakai data nanti tidak akan membuat orang punya interpretasi lain. Kasih aja datanya, dibuka, telanjang, itu satu. Jadi proyek selama ini semuanya berdasarkan pada kebutuhan Pak, atau apa komentarnya Pak? Sebentar. Bukan, konteksnya pertanyaan Anda tadi loh. Itu titipan kiri kanan itu siapa? Dibuka aja. Dugaan saya Pak Anies yang bilang waktu itu. Ya, dugaan saya tidak ada yang bisa mengungkapkan data itu. Kalau ada dibuka, jadi tidak menimbulkan spekulasi. Buka nggak apa-apa. Jadi ya, kritik Anies ini selain kosong, ia juga seperti menampar wajahnya sendiri. Sementara Pak Jokowi yang menjadi objek yang dikritik Pak Anies justru menunjukkan kerja-kerja baiknya. Makanya pas dikritik, Pak Jokowi itu ya santai aja. Akhir kata, mengutip Noam Chomsky, seorang penulis sekaligus ilmuwan politik, a political scientist. Dia bilang, one commonly hears that carping critics complain about what is wrong, but do not present solutions. There is an accurate translation for that charge. They present solutions, but I don't like them. Kita sering mendengar bahwa kritikus ngomel-ngomel tentang apa yang salah, namun nggak memberikan solusi. Ada terjemahan yang akurat untuk yang nuduh-nuduh itu. Mereka memberikan solusi, tapi saya ya nggak suka aja. Hai, dengar suara JJ di channel Jurnal 45. Pernyataan Anies Baswedan soal proyek strategis nasional PSN menjadi titipan kanan kiri terus dicecar. Ganjar tak tinggal diam. Ia mempertanyakan kritik Anies. Jika Capres Koalisi Perubahan itu memiliki bukti,
meminta Anies untuk membukanya. Menurutnya, pernyataan Anies bisa menimbulkan spekulasi yang beragam, rawan disalahartikan. Agar hal itu tidak terjadi, ex-gubernur Jateng itu meminta Anies mengungkapkan maksud pernyataannya, tidak sekedar berspekulasi. Diketahui, pernyataan Anies itu disampaikan di saat Rakornas Partai Masyumi disiarkan kanal YouTube Masyumi TV Sabtu 30 September. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mulanya menjelaskan PSN secara substansi merupakan hal wajar dan baik bagi negara bila disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Namun sebaliknya, ia menilai PSN potensial berubah menjadi tidak adil bagi masyarakat jika tak disusun secara transparan. Walau demikian, Anies tidak menjelaskan lebih lanjut titipan kanan kiri yang ia maksud. Ia hanya menekankan PSN demikian merugikan masyarakat. Mendengar hal itu, Presiden Jokowi pun tak terlalu memusingkan pernyataan Anies. Tapi Jokowi menantang Anies untuk menunjuk proyek strategis nasional mana yang kerap menjadi titipan kanan kiri. Bukan cuma Jokowi, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi nyinyiran Anies dengan menyinggung kembali soal acara Mata Najwa yang meminta para kandidat capres berdiri di hadapan cermin untuk berkaca. Setiap pemimpin memang harus berkaca, kinerja apa saja yang sudah dilakukan. Meski demikian, ia enggan berkomentar lebih jauh soal Anies yang mengkritik PSN. Tentu ini menjadi tamparan telak untuk Anies karena memang Anies tidak memiliki rekam jejak yang bagus. Kinerjanya cuma bisa menyengsarakan rakyat tapi mengkritik pemerintah dengan seenak jidat. Anies memang seperti itu, tak memiliki data yang akurat tapi cukup bermodalkan asal jeplak saja supaya terlihat keren dan mempertegas posisinya sebagai antitesis dari Jokowi.